Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dari kelas perspektif tentang intelijen dalam bisnis dan politik Universitas Bakri ingin membagikan hasil penelitian kami mengenai potensi meningkatnya penggunaan renewable energy di Indonesia pada tahun 2030 sebagai implikasi dari perkembangan kendaraan listrik. Kelompok kami terdiri dari Lindia Wijayanti, Oktavia Suryanovi, dan Raihana Ataya. Yuk semuanya disimak bareng-bareng. Sebagai pendahuluan, isu yang kami angkat dalam video kali ini didasarkan pada fenomena tingginya penggunaan kendaraan konvensional berbasis bahan bakar minyak di Indonesia, sehingga menyebabkan berbagai dampak negatif mulai dari pencemaran lingkungan hingga kelangkaan energi. Penurunan minyak bumi dalam 10 tahun terakhir akibat sumur-sumur minyak bumi yang semakin menua telah menjadi tanda yang nyata akan melangkahnya keberadaan sumber energi fosil tersebut. Sebagai langkah perubahan serta upaya preventif, Indonesia akhirnya pada 12 Agustus 2019 secara resmi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle untuk transportasi jalan. Perpres yang kemudian menjadi payung hukum untuk menggencarkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan berbasis energi listrik di Indonesia demi mengurangi penggunaan energi fosil. Meskipun salah satu sumber listrik terbesar Indonesia masih berasal dari batu bara, namun Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan energi terbarukan menjadi sumber energi listrik. Oleh karena itu, penyusunan skenario foresight menjadi hal penting untuk mengetahui berbagai potensi, konsekuensi, serta skenario yang harus dihadapi Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan sebagai sumber energi listrik sebagai langkah mengiringi percepatan penggunaan kendaraan berbasis energi listrik ini. Penelitian terhadap isu ini kami lakukan dengan menggunakan framework TAIDA yang merupakan akronim dari tracking penelusuran, analyzing analisis, imagining penggambaran, deciding pengambilan keputusan, dan acting pelaksanaan. Pada tahap tracking, kegiatan dilakukan untuk menemukan tren, faktor pendorong dan ketidakpastian dari isu yang diangkat, hingga kemudian dilakukan analisis untuk menemukan pengaruhnya terhadap masa depan. Kemudian pada tahap analyzing, bertujuan untuk melakukan analisis dengan mengacu pada tren, serta berbagai diskusi yang telah dilakukan oleh literatur-literatur sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah tahap imagining, yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan dalam penelitian. Proses yang terlibat dalam penggambaran ini merupakan proses untuk menggambarkan strategi yang akan diambil demi memastikan adanya kesinambungan dalam proses implementasinya. Sementara itu, dua tahap terakhir dari kerangka TAIDA adalah tahap decision making dan acting. Kedua tahap ini merupakan tahap pengambilan keputusan untuk pengimplementasian strategi yang telah dibentuk sebelumnya. Proses ini selanjutnya diakhiri dengan proses acting, yakni pengimplementasian dari strategi yang telah dibentuk. Perlu menjadi catatan bahwa metode ini merupakan metode yang saling berkesinambungan secara progresif. Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan dalam latar belakang, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan energi terbarukan untuk menjadi sumber pembangkit listrik menggantikan batu bara seiring dengan berkembangnya kendaraan listrik. Oleh karena itu, key focal issue yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai alternatif dan peluang yang dimiliki Indonesia dalam mengembangkan potensi energi terbarukan sebagai upaya mendiversifikasi sumber energi listriknya. Berikut adalah driving forces yang berpengaruh dalam isu ini. Seluruh driving forces telah diubah ke dalam bentuk network dengan menggunakan aplikasi atlas.ti. Dari sekian banyak driving forces, terdapat dua key drivers yang menjadi kunci dari skenario foresight isu ini, yakni kebijakan pendukung renewable energy dan faktor pendorong beralih ke kendaraan listrik.
Berikut adalah konstruksi skenario foresight berdasarkan dua key drivers. Pada skenario pertama di sisi kanan atas, apabila kebijakan pendukung renewable energy diimplementasikan secara maksimal untuk mendorong perkembangan alat pembangkit listrik berbasis renewable energy, serta diiringi dengan faktor-faktor yang menjadi pendorong agar Indonesia dapat segera beralih untuk menggunakan kendaraan listrik, maka skenario di masa depan yang mungkin terjadi adalah segera terwujudnya era kendaraan listrik di Indonesia dengan memanfaatkan listrik berbasis renewable energy. Dalam skenario ini, sumber pembangkit listrik tidak akan lagi menggunakan batu bara, melainkan akan diganti dengan penggunaan PLTU, PLTA, PLTS, dan lain sebagainya. Keuntungan yang mungkin didapatkan dari skenario ini adalah Indonesia tidak akan bergantung lagi pada energi fosil, rendahnya emisi gas buang kendaraan sehingga lebih ramah lingkungan, serta Indonesia tidak perlu khawatir akan kehabisan energi. Berdasarkan skenario ini, key actors yang berperan adalah pemerintah Indonesia untuk menyusun kebijakan pengembangan renewable energy serta mempercepat era kendaraan listrik. Para peneliti untuk mengembangkan alat pembangkit listrik berbasis renewable energy, serta masyarakat untuk mewujudkan rencana-rencana pemerintah tersebut. Kemudian pada skenario kedua di sisi kiri atas, apabila kebijakan pendukung untuk pengembangan renewable energy sebagai alat pembangkit listrik diimplementasikan dengan baik, namun tidak diiringi dengan kuatnya faktor pendorong agar Indonesia segera beralih ke penggunaan kendaraan listrik, maka terdapat dua skenario yang mungkin terjadi. Pertama, alat pembangkit listrik berbasis renewable energy akan tetap berkembang dengan baik karena dorongan dari dasar hukum yang kuat. Namun, skenario kedua, besarnya potensi bahwa era kendaraan listrik di Indonesia berbasis listrik dari renewable energy akan sulit terwujud. Dalam hal ini, alat pembangkit listrik berbasis renewable energy telah siap untuk digunakan. Namun, kendaraan listrik di Indonesia sulit berkembang karena berbagai faktor seperti kurangnya infrastruktur, rendahnya daya beli masyarakat, atau regulasi hukum yang lemah. Adapun key actors yang berperan dalam skenario ini adalah pemerintah Indonesia untuk mendorong perkembangan kendaraan listrik, terutama untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Selanjutnya pada skenario ketiga di sisi kanan bawah, apabila kebijakan pendukung pengembangan renewable energy lemah dalam pengimplementasiannya, namun justru perkembangan kendaraan listrik di Indonesia sangat kuat, maka ada dua kemungkinan skenario yang akan terjadi. Pertama, tidak ada dasar hukum yang menjadi pendorong dari pengembangan alat pembangkit listrik berbasis renewable energy sehingga mungkin industri pembangkit listrik dengan renewable energy akan terbelakang. Hal ini berdampak pada skenario kedua, yakni hadirnya kendaraan listrik akan tetap menggunakan energi fosil. Dalam kasus ini, ketersediaan listrik negara akan tetap bergantung pada batu bara. Sedangkan berdasarkan data yang dijabarkan sebelumnya, bahwa produksi batu bara dalam 10 tahun terakhir tengah mengalami penurunan. Tidak hanya itu, tujuan digunakannya kendaraan listrik untuk mengurangi emisi gas buang yang menjadi penyebab dari pemanasan global juga tidak akan tercapai. Sehingga skenario ini cukup beresiko dalam berbagai aspek. Key actor dalam skenario ini adalah pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi dari lemahnya kebijakan pengembangan renewable energy dan untuk memformulasikan kebijakan alternatif agar Indonesia tidak bergantung pada energi fosil meskipun telah menggunakan kendaraan listrik. Terakhir, pada skenario keempat di sisi kiri bawah, apabila kebijakan pendukung pengembangan renewable energy sangat lemah dalam pengimplementasiannya dan diiringi oleh rendahnya faktor pendukung dari perkembangan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, maka skenario yang akan terjadi adalah alat pembangkit listrik berbasis renewable energy tidak akan berkembang dan listrik Indonesia akan tetap bergantung pada batu bara. Kemudian, era kendaraan listrik di Indonesia juga tidak akan terwujud karena lemahnya dukungan dari pemerintah hingga daya beli masyarakat. Dalam skenario ini,
Key actor yang berperan adalah pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi dari buruknya formulasi, serta implementasi pengembangan alat pembangkit listrik berbasis renewable energy, serta perkembangan kendaraan listrik. Pemerintah harus memformulasikan kebijakan alternatif, mendorong implementasi kebijakan secara maksimal, serta meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik. Pada bagian ini, kami akan membahas tentang implikasi dari skenario-skenario yang telah dibentuk. Pada skenario pertama, implikasi yang mungkin terjadi adalah Indonesia akan menggunakan kendaraan listrik berbasis renewable energy, serta mengalami transformasi energi yang sangat baik, karena Indonesia telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya dengan maksimal. Komitmen Indonesia dalam menerapkan energi terbarukan dan menggunakan kendaraan berbasis listrik dari energi terbarukan akan sangat berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas karbon, yang mana Indonesia juga akan terhitung sebagai negara yang telah mendukung kampanye pengurangan pemanasan global di dunia, serta berkontribusi terhadap tujuan-tujuan dan komitmen dalam Sustainable Development Goals atau SDGs yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jika dinilai secara kualitatif, skenario pertama akan terlihat sangat sempurna apabila diterapkan karena kuatnya faktor utama dan faktor pendukung yang ada. Kemungkinan pada skenario kedua, kemungkinan pertama yang dapat terjadi adalah alat pembangkit listrik di Indonesia akan tetap berkembang, sehingga implikasi yang mungkin terjadi adalah Indonesia akan tetap bisa melakukan transformasi energi, tapi dengan kecenderungan yang tidak pasti, baik secara waktu maupun hasil. Hal ini terjadi karena tidak adanya faktor pendukung yang kuat, dan dalam hal ini seperti dukungan kebijakan dari pemerintah, dukungan dari antusiasme masyarakat, hingga kesiapan masyarakat. Terutama dukungan pemerintah pusat berupa kebijakan yang pasti dan mengikat terkait renewable energy, dipastikan akan sangat berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah untuk mengembangkan alat pembangkit listrik berbasis renewable energy. Sedangkan untuk pengembangan penggunaan kendaraan listrik juga akan sulit, sebab berkembangnya kendaraan listrik bertumpu pada minat dan komitmen masyarakat. Jika tetap diteruskan, maka permintaan terhadap kendaraan listrik akan cenderung rendah. Jika dinilai secara kualitatif, skenario kedua akan tetap berjalan dengan baik, namun tidak secara optimal, karena implementasi kebijakan dan pengembangan potensi sumber daya cenderung setengah-setengah. Selanjutnya, pada skenario ketiga, implikasi yang mungkin terjadi adalah Indonesia tidak memiliki kepastian hukum yang mengikat untuk mengembangkan potensi energi terbarukan yang dimilikinya. Di sisi lain, ketika minat masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik cukup tinggi, namun tidak disokong oleh faktor pendukung pengembangan energi terbarukan, maka kemungkinan Indonesia masih akan membutuhkan batu bara untuk membangkit listrik, sehingga kebutuhan impor untuk energi fosil juga akan semakin tinggi. Jika dinilai secara kualitatif, maka skenario ketiga akan cenderung berbahaya dan beresiko tinggi, karena tidak adanya faktor utama yang kuat yaitu kebijakan. Sebab kebijakan menjadi kunci yang krusial untuk membentuk ketahanan energi terbarukan dan mengimplementasikan pengelolaan energi terbarukan di Indonesia. Skenario terakhir yakni skenario keempat. Lemahnya segala aspek pendukung untuk transformasi energi menjadikan Indonesia sebagai negara yang terlihat lemah dalam segala aspek, baik ketahanan dan keamanan energi maupun secara ekonomi hingga politik. Hal ini menjadikan Indonesia akan sangat mudah diintervensi oleh negara asing yang jauh lebih kuat. Selain itu, Indonesia juga tidak akan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dunia maupun berpartisipasi untuk mengembangkan tujuan-tujuan SDGs. Sehingga hal ini membuat Indonesia akan sulit bersaing dalam arena global, baik secara ekonomi maupun politik. Tidak hanya itu, ketahanan energi Indonesia juga akan turut dipertanyakan, karena potensi sumber daya energi yang melimpah di Indonesia akan cenderung sia-sia.
Jika dinilai secara kualitatif, skenario keempat adalah skenario yang paling buruk, sebab tidak ada faktor apapun yang mendukung Indonesia untuk melakukan transformasi energi maupun kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Skenario 1. Perancangan strategi transformasi. Indonesia perlu mengembangkan potensi sumber daya energi terbarukan yang dimilikinya, serta berkomitmen untuk melakukan transformasi energi ke energi terbarukan demi menyokong perkembangan kendaraan listrik. Resilience. Indonesia perlu memastikan ketersediaan sumber daya energi, baik di domestik maupun hasil yang telah diekspor dan diimpor. Total konsumsi per tahun, jangkauan harga, hingga aksesibilitas masyarakat terhadap energi fosil, energi terbarukan, dan kendaraan listrik. Innovation. Indonesia harus berinovasi dalam mengelola dan mengolah sumber dayanya. Sustainable. Indonesia akan berkontribusi terhadap mewujudkan SDGs lewat pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Adaptif. Adanya keinginan Indonesia untuk beralih dalam menggunakan energi terbarukan dengan menyesuaikan kepentingan nasional dan internasional lewat berbagai aspek termasuk lingkungan. Skenario 2. Perancangan strategi transformation. Indonesia perlu mendorong perkembangan mobil listrik, terutama dengan memanfaatkan energi terbarukan, seperti membuat pabrik baterai khusus kendaraan listrik dan mendorong minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Resilience. Indonesia perlu mengembangkan secara maksimal substansi dari kebijakan terkait energi yang telah berlaku, menjalin kerjasama dan diplomasi, serta mengikuti forum-forum internasional. Innovation. Indonesia perlu melakukan inovasi terhadap sumber daya energi dengan melakukan penguatan sumber daya pembangkit listrik di berbagai daerah serta melakukan kerjasama dengan pihak terkait. Sustainable. Indonesia harus berkomitmen dalam mengurangi emisi karbon dan pengembangan tujuan SDGs lewat memaksimalkan kebijakan yang berlaku bagi setiap daerah dan pemerataan pengembangan energi terbarukan. Adaptif. Pemerintah wajib membatasi kepemilikan kendaraan berbahan bakar fosil agar mengurangi polusi. Beralih untuk memanfaatkan energi serta memastikan aksesibilitas masyarakat. Skenario 3. Transformation. Indonesia harus mulai memformulasikan hukum untuk pengembangan energi terbarukan serta melakukan impor dengan pihak asing untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik. Resilience. Sebagai bentuk antisipasi, pemerintah perlu memformulasikan kebijakan sementara yang mampu mengatur energi terbarukan serta kendaraan listrik di Indonesia. Innovation. Indonesia perlu bekerja sama dengan negara lain terkait dengan pengembangan potensi sumber daya energi yang dimilikinya. Sustainable. Indonesia memerlukan kebijakan sementara yang mengatur kepentingan domestik dan internasional terkait ketahanan energi. Adaptif. Indonesia perlu memiliki kebijakan yang mengatur kapasitas penggunaan energi supaya tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan. Skenario 4. Transformation. Pemerintah perlu menekan penggunaan bahan bakar berbahan dasar fosil dan batu bara, serta kepemilikan kendaraan guna untuk mengurangi emisi karbon dan polusi. Resilience. Indonesia perlu mengikuti berbagai forum dan kerjasama terkait ketahanan energi sebagai bekal untuk melakukan inovasi di masa depan. Innovation. Indonesia perlu melakukan kerjasama dan diplomasi dengan negara lain, serta sesegera mungkin mengembangkan kebijakan yang mampu menjadi penopang bagi ketahanan dan sumber daya energi. Sustainable. Indonesia perlu menekan penggunaan energi fosil domestik demi proses pengurangan emisi gas karbon. Adaptif. Pemerintah perlu menekan penggunaan energi fosil lewat formulasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat. Skenario 1. Beberapa kebijakan pendukung inovasi energi terbarukan dan kendaraan listrik diantaranya adalah UU Nomor 30 Tahun 2007, UU Nomor 30 Tahun 2009, PP Nomor 79 Tahun 2014.
Hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki faktor pendukung yang kuat selain dari potensi sumber daya energinya. Sebab, perkembangan sumber daya energi tersebut perlu diikuti oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan energi di masa depan, kesepakatan masyarakat, hingga kesepakatan harga bahan bakar EBT. Skenario 2. Indonesia hingga saat ini masih dalam proses mengajukan RUU Prolegnas kepada Badan Legislatif DPR RI. Ketiadaan faktor pendukung berdampak pada sulitnya pengembangan energi kendaraan listrik berbasis EBT di Indonesia. Namun, alat pembangkit listrik yang dapat berkembang dengan baik karena dukungan kebijakan yang cukup memadai. Skenario 3. Indonesia pada dasarnya memiliki kebijakan terkait EBT yang cukup memadai. Meskipun pada dasarnya kebijakan utama yang mengatur EBT secara terpisah masih berada dalam prolegnas. Indonesia pada kenyataannya masih kurang kuat dalam mendukung perkembangan EBT karena satu-satunya faktor pendukung yang kuat hanyalah potensi dari EBT yang melimpah. Skenario 4. Pada kenyataannya, Indonesia memiliki beberapa kebijakan energi yang memadai, memiliki RUU yang sedang dibahas dalam prolegnas, hingga memiliki prospek perkembangan EBT di masa depan. Faktor pendukung pengembangan EBT belum matang, sehingga inovasinya juga terhambat. Merujuk fakta-fakta di atas, Indonesia saat ini memiliki kecenderungan pada skenario kedua, di mana Indonesia telah memiliki kebijakan terdahulu dan sedang mengajukan RUU EBT di prolegnas. Dengan begitu, inisiasi Indonesia untuk mengembangkan kendaraan listrik juga akan dapat terlaksana meskipun dalam proses yang lambat. Namun setidaknya dari segi potensial EBT dan kebijakan telah ada. Dilansir dari kompas.id, pengembangan energi terbarukan di Indonesia saat ini masih penuh tantangan. Berbagai kendala seperti harga jual beli tenaga listrik dari EBT yang kurang menarik di mata pedagang, minimnya insentif fiskal, serta kebijakan yang mudah sekali berubah membuat pengembangannya semakin lamban. Sedangkan pada tingkat lokal, energi terbarukan terkendala oleh sumber daya. Pengembangan EBT di Indonesia sudah cukup matang, hanya saja dalam pengimplementasiannya masih minim, apalagi untuk maju ke arah inovasi kendaraan listrik di Indonesia. Namun tentu hal itu mungkin dilakukan mengingat Indonesia memiliki potensi yang baik. Hanya saja, untuk mengatur penggunaan energi terbarukan dari seluruh populasi yang ada di Indonesia akan cukup sulit dan memakan waktu. Nah, sekian hasil penelitian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Dadah!